Got me hooked up to something, but we say that they saw us. Come and tell me, do you feel the love? Spend some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAIN Kediri Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C semester 1. Tugas ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bu Zakiatus Soimah, Magister Hukum Islam. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nadifah Qoriatul Haq dengan NIM 233011057. Saya Laila Sofi Zamzamiyah dengan NIM 233011062. Dan saya Laura Rimba Familia dengan NIM 233011073. Berikut adalah penjelasan dari kelompok kami. Silakan menyaksikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian tasawuf. Ilmu tasawuf masuk dalam ajaran agama Islam yang kemudian dikembangkan oleh para sufi. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata tasawafa atau yatasawwaru yang mengandung makna menjadi, berbulu banyak, atau menjadi ciri-ciri dari seorang sufi. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak serta membangun lahir dan batin untuk mencapai ketenangan abadi. Ditinjau dari segi bahasa, tasawuf berasal dari kata sofa yang artinya bersih. Seseorang disebut sufi karena hatinya tulus dan bersih di hadapan Tuhannya. Tasawuf sendiri dapat dijadikan sebagai sumber metode untuk mencapai kedekatan serta penyatuan antara hamba dan Tuhan, serta untuk mencapai kebenaran atau pengetahuan hakiki, makrifat, serta inti rasa agama. Pengertian tasawuf menurut para ahli. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadullah, taubah, dan ikhlas. Menurut Al-Junaidi, tasawuf memiliki makna kegiatan membersihkan hati dari yang mengganggu perasaan manusia serta memadamkan kelemahan, menjauhi keinginan serta hawa nafsu, mendekati hal-hal yang diridhoi Allah serta menggantung pada ilmu-ilmu hakikat. Menurut Syekh Ibnu Ajibah, ilmu tasawuf menurut Syekh adalah ilmu yang akan membawa seseorang agar dapat dekat bersama dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui penyucian rohani serta mempermanisnya dengan amal-amal soleh. Jalan tasawuf yang pertama dengan ilmu, yang kedua amal, serta yang terakhir adalah karunia ilahi. Menurut H.M. Amin Syukur, tasawuf sebagai suatu latihan dengan kesungguhan, riyadullah, mujahadah untuk kemudian dapat membersihkan hati, mempertinggi iman, serta memperdalam aspek kerohanian seseorang. Selanjutnya adalah pengertian etos kerja. Etos kerja menurut KBBI adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Menurut Afisuddin, etos kerja Islami adalah kepribadian seorang yang berkaitan dengan kerja yang dilihat dari sistem keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupannya. Sementara menurut Nurkholis Majidid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh perkenanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh etos kerja. Yang pertama, berusaha atau bekerja dengan didasarkan keikhlasan, nilai-nilai akhlak mulia, dan peduli terhadap sesama. Kedua, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ketiga, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari hal terkecil dan mulai dari sekarang. Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang terakhir adalah hubungan tasawuf dan etos kerja. Hubungan antara tasawuf dan etos kerja dapat dikorelasikan sehingga keduanya tidak dikotomis.
Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga jelaslah bahwa etos kerja identik dengan orientasi duniawi. Secara keseluruhan, jalan tasawuf merupakan metode-metode untuk mencapai pengetahuan diri dan hakikat wujud tertinggi melalui tahapan yang disebut jalan cinta dan penyucian diri. Berdasarkan penjelasan di atas, didapat pemahaman dalam mengembangkan etos kerja, seorang neosufisme selalu memiliki etos kerja yang luar biasa, selalu mengedepankan ketauhidan dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga terhindar dari perbuatan maksiat dan tidak menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa nilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.